Perkenalkan, nama saya Irma Shanti Irwan dari Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri guna untuk memenuhi video OSCE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Irma, dokter jaga di Poli hari ini. Siapa nama Tak? Katarina. Berapa umur Tak? 15 tahun. Oh, 15 tahun Dek. Jadi dia hari ini kita ingin melakukan pemeriksaan antropometri, di mana pemeriksaan ini untuk mengetahui status nilai gizi Tak. Nah, status nilai gizi Tak ini didapat dari jumlah makronutrien yang kita konsumsi dari makanan Tak selama ini. Nah, kenapa harus melakukan pemeriksaan antropometri untuk mengetahui status nilai gizi, di mana status nilai gizi bisa menjadi tolak ukur adanya sebuah penyakit, dan bisa juga digunakan sebagai pengendalian atau pencegahan penyakit. Begitu Dek. Jadi bagaimana, apakah bersedia Jiki untuk melakukan pemeriksaan antropometri? Kemudian melakukan cuci tangan rutin. Jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Pertama-tama menuangkan sabun ke telapak tangan. Sabun menggunakan siku, kemudian dibalurkan seperti ini secara rata, lalu menggosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian, lalu telapak tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian, lalu mengatupkan tangan seperti ini, menggosoknya secara bergantian, kemudian menggosok ibu jari, sela-sela ibu jari secara bergantian, lalu yang terakhir menggosok ujung jari-jari dengan melingkar seperti ini secara bergantian juga. Setelah itu membasuh tangan menggunakan mengalir air bersih. Lalu setelah bersih mengambil tisu dan melapnya hingga kering, lalu membuang limbah tisu ke tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan alat. Untuk persiapan weight scale untuk timbangan berat badan di sini, pertama-tama kita memeriksa apakah ada kerusakan pada alat. Apakah kita lihat apakah alat ini layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita melihat angka pada jendela baca timbangan itu berada pada angka 0, lalu menekan tombol on. Setelah itu kita melakukan kalibrasi dengan menaruh beban seberat 5 kg di atas timbangan, lalu melihat angka yang tertera pada jendela baca. Jika jendela baca menunjukkan angka 5, maka alat tersebut layak untuk digunakan. Jika tidak, maka alat tidak layak untuk digunakan. Kemudian pengecekan alat pengukur tinggi badan. Nah, alat pengukur tinggi badan harus tergantung pada tiang atau dinding seperti ini. Apakah dia tegak lurus, lalu alat harus bisa ditarik dan dinaikkan seperti ini, sembari memperhatikan apakah angka pada jendela baca dapat terbaca dengan jelas. Kemudian untuk persiapan pasien, pastikan pakaian pasien adalah pakaian seminimal mungkin. Maksudnya di sini pasien tidak menggunakan jaket atau pakaian tambahan lain yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran berat badan nantinya. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan alas kakinya. Dek, boleh dilepas alas kaki Kak.
Setelah itu kita lihat pasien tidak menggunakan aksesoris seperti jam tangan dan ikat pinggang atau aksesoris lain yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran nantinya. Tapi apakah ada yang menggunakan jam tangan atau ikat pinggang? Jika memakai, boleh dilepaskan? Tidak ada. Setelah mengecek hal tersebut, kita memastikan pengukuran ini dilakukan sebelum pasien mendapatkan makanan utama pada hari itu, dan juga sebaiknya dilakukan pada saat kandung kemih kosong. Kemudian untuk persiapan pasien dalam pengukuran tinggi badan, kita memastikan kembali apakah pakaian yang digunakan pasien adalah pakaian yang seminimal mungkin, seperti tidak menggunakan jaket atau pakaian tambahan lainnya. Jika perlu, menggunakan pakaian yang telah disediakan. Kemudian kita memastikan pasien tidak menggunakan aksesoris kepala seperti topi dan ikat rambut. Selanjutnya kita juga meminta izin kepada pasien untuk melepaskan alas kakinya. Tapi Dek, boleh dilepas alas kaki Kak? Pengukuran berat badan. Langkah pertama yaitu memastikan angka yang tertera pada alat pengukur berat badan di sini, angka pada jendela bacanya yaitu angka 0, dan menekan tombol on untuk menyalakan timbangan. Kemudian setelah timbangan menyala, kita mempersilahkan pasien untuk naik ke timbangan dengan tidak dibantu oleh orang lain. Tapi Dek, boleh silakan naik Ki. Setelah itu pasien diminta untuk berdiri tegak, menghadap ke depan dengan posisi rileks. Oke, baik, seperti itu. Lalu kita melihat angka yang tertera pada jendela baca, kemudian mencatat angka yang tertera. Setelah mencatat angka yang tertera, kita mempersilahkan pasien untuk turun. Tapi Dek, pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya pengukuran tinggi badan, pasien diminta untuk berdiri di depan alat pengukur dengan tegak lurus. Tapi Dek, boleh berdiri di sebelah sini. Iya, terima kasih. Lalu pasien berdiri tegak lurus di depan alat pengukur dan dan tangan tergantung bebas di depan alat pengukur. Selanjutnya meminta pasien untuk memandang lurus ke depan sehingga terbentuk garis kepala. Tapi Dek, boleh memandang lurus ke depan. Selanjutnya menarik bagian alat yang dapat ditarik hingga menyentuh kepala pasien. Kemudian pasien diminta untuk melakukan inspirasi maksimum. Tapi dia boleh tarik napas yang dalam, ditahan beberapa detik. Setelah itu melihat angka yang tertera pada jendela batu. Oke, selesai. Lalu mencatat hasil yang telah didapatkan. Selanjutnya penentuan indeks massa tubuh pasien dilihat dari berat badan dan tinggi badan yang telah diukur sebelumnya. Di mana rumus IMT di sini yaitu berat badan dalam kilogram dan dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan. Tapi Dek, tadi untuk hasil pengukuran berat badan Adek itu 50 kilo dan untuk tinggi badannya 149 cm. Kemudian untuk hasil IMT yang didapatkan dari berat badan dan tinggi badan Adek di sini ditemukan bahwa hasilnya itu 22,5, di mana
indeks ini menunjukkan bahwa IMT-AD ini termasuk masih tergolong dalam kategori normal pada orang Asia.